Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 19A Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami akan menjelaskan materi sistem komunikasi mengenai penjelasan AM, FM, dan PM. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Ihsan Mutakin, Muhammad Lukman Ramadhani, dan Muhammad Yogi Ardiansyah. Materi yang pertama dijelaskan adalah AM. Pengertian AM. Modulasi amplitudo atau AM adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplituda sesaat sinyal modulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama modulasi. Dibandingkan dengan FM atau modulasi frekuensi, AM mempunyai kelebihan, diantaranya jarak transmisi AM jauh lebih dibandingkan FM. Namun AM lebih rentan terkena noise 7 dibandingkan dengan FM. Oleh karena itu, stasiun radio yang sering kita dengar kebanyakan menggunakan FM, karena suara yang dihasilkan melalui transmisi menggunakan FM lebih jernih. Ciri khas dari AM adalah variasi amplitudo, karena penguat atau amplifier yang digunakan harus penguat linier, agar penguatan amplitudo yang dihasilkan tetap memiliki variasi sesuai dengan sinyal aslinya. Hal ini menjadi kekurangan AM karena menggunakan penguat linier yang umumnya lebih mahal dan kurang efisien. Yang kedua adalah bentuk sinyal modulasi amplitudo atau AM. Sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya ES sama dengan sin omega T omega C dikali T. Sinyal permodulasi untuk memudahkan analisa diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal juga, dengan persamaan matematisnya EM sama dengan EM dikali sin omega M dikali T, di mana EC itu adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa, omega C adalah 2pi dikali Fc, dengan Fc adalah frekuensi sinyal pembawa. EM sama dengan amplitudo maksimum sinyal permodulasi. Omega M yaitu 2pi dikali Fm, dengan Fm adalah frekuensi sinyal permodulasi. Sinyal AM yakni sinyal hasil proses modulasi amplitudo diturunkan dari ES sama dengan EC ditambah EM dikali sin omega C dikali T menjadi ES sama dengan EC dikali 1 ditambah M dikali omega M dikali T dikali sin omega C dikali T. ES sama dengan EC dikali sin omega C dikali T ditambah M dikali EC dibagi 2 cos omega C dikurang omega M dikali T dikurang M EC per 2 cos omega C ditambah omega M dikali T. Selanjutnya, cara kerja modulasi amplitudo. Modulasi ini menggunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua sinyal. Pada amplitudo modulasi, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap, yang berubah-ubah adalah amplitudonya. Modulasi amplitudo merupakan modulasi yang paling mudah, tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Selanjutnya ada indeks modulasi amplitudo, yaitu parameter penting yang sering digunakan dan dinotasikan sebagai dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal permodulasi atau FM dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau FC. Besarnya indeks modulasi AM dapat dinyatakan dengan persamaan M sama dengan FM per VM per Vc. Indeks modulasi
juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M, yaitu M sama dengan Vm per Vc dikali 100%, di mana M sama dengan indeks modulasi jika dipersentasekan. Vm sama dengan permodulasi, Vc sama dengan tegangan carrier, 100% adalah persentase indeks modulasi. Apabila indeks modulasi terlalu besar atau M melebihi 1, maka hasil sinyal permodulasi akan cacat. Dan apabila indeks modulasi terlalu rendah atau M kurang dari 1, maka sinyal daya termodulasi tidak maksimal. Untuk menghindari keadaan overmodulasi, yaitu keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 100%, maka harus dapat membatasi kecil-kecilnya modulasi yang terjadi. Hal ini dapat dibatasi dengan cara menentukan indeks modulasi atau M. Pengaruh indeks modulasi terhadap proses modulasi sinyal pembawa dapat dipahami dengan gambar sebagai berikut. Selanjutnya ada spektrum sinyal amplitudo. Dari gambar di atas, modulasi amplitudo memerlukan bandwidth 2 kali bandwidth sinyal permodulasi atau 2 FM. Daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut. F USB sama dengan FC ditambah FM. F SB sama dengan FC dikurang FM. V ISB sama dengan VUSB sama dengan M dikali VC per 2, di mana FUSB adalah frekuensi USB. FISB sama dengan frekuensi LSB. FVUSB sama dengan amplitudo USB. VLSB sama dengan amplitudo LSB. VC sama dengan amplitudo sinyal carrier. Kelebihan dan kekurangan modulasi amplitudo. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan AM yaitu memiliki range atau jangkauan yang luas daripada FM karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Selanjutnya, kekurangan modulasi amplitudo yaitu mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya seperti redaman oleh suara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kualitas udara yang ditransmisikan tidak sejernih FM karena memiliki bandwidth yang kecil. Rumus dalam amplitudo modulasi sebagai berikut. Tegangan efektif sinusoidal hambatan R, yaitu PR sama dengan V kuadrat dibagi R. Tegangan efektif pada komponen carrier atau PC sama dengan VC kuadrat max dibagi R. Jenis-jenis modulasi amplitudo. Yang pertama ada AM/SSB atau single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM. Yang kedua ada AM/DSB/FC di mana spektrum dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM yaitu LSB dan USB. Yang ketiga ada AM/DSB/SC jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. Yang keempat, AM/VSB penapisan salah satu komponen bidang sisi LSB atau USB pada transmisi SSB dapat menghemat lebar bidang dan daya pancar. Yang kelima, modulasi amplitudo double sideband atau DSB akan menghasilkan dua frekuensi sekaligus. Misalnya suatu carrier dengan frekuensi 3000 kHz kita modulasi dengan frekuensi 3 kHz dan 2
1997 kHz, atau dikatakan terjadi dua sisi band, ialah sisi atas dan sisi bawah. Sekian penjelasan dari modulasi amplitude atau AM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang pertama, yaitu pengertian modulasi frekuensi FM. Adalah proses menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan tegangan gelombang sinyal informasi. Jadi, sinyal informasi yang dimodulasikan atau ditumpangkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan simpangan sinyal dan informasi. Kemudian selanjutnya ada sejarah FM sekitar tahun 1912 yang awal mulanya radio yang ditemukan oleh Edwin Howard. Kemudian Edwin Howard Armstrong menemukan sistem modulasi frekuensi FM yang menghasilkan suara lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada 1933. Akan tetapi penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat karena ketika alat barunya itu diciptakan sedang terjadinya pergejolakan ekonomi di dunia. Barulah pada akhir 1960-an FM ciptaan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2000 stasiun radio FM tersebar di seluruh wilayah Amerika. Modulasi frekuensi menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang microwave. Akhirnya FM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Kemudian selanjutnya ada proses modulasi frekuensi FM. Itu adalah gelombang proses modulasi FM. Besar perubahan frekuensi deviasi atau FD dari sinyal pembawa sebanding dengan amplitudo saat sinyal permodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal permodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut. EFM sama dengan EC sin buka kurung omega C T ditambah MF sin omega MT tutup kurung. Yang dimana EFM nilai sesaat sinyal, FMEC yaitu amplitudo maksimum sinyal pembawa, dan omega C itu adalah frekuensi sinyal pembawa. MF sama dengan indeks modulasi frekuensi. Pada modulasi frekuensi kita mengenal istilah indeks modulasi. Kemudian selanjutnya ada spektrum sinyal. Itu adalah gambaran spektrum sinyal. Lebar bandwidth sinyal FM adalah tak berhingga seharusnya. Namun pada praktek biasanya hanya diambil bandwidth dari sejumlah sideband yang signifikan. Sejumlah sideband signifikan ditentukan oleh besar indeks modulasinya seperti dalam fungsi tabel Bessel tersebut. Itu merupakan tabel Bessel di mana persamaannya yaitu B kali W FM sama dengan 2 buka kurung FD plus FM tutup kurung, yang dimana FD yaitu frekuensi deviasi, FM yaitu frekuensi maksimum sinyal permodulasi. Selanjutnya ada karakter dari transmisi modulasi frekuensi atau FM. Karakternya yaitu tidak dapat dipantulkannya gelombang elektromagnetik dari modulasi frekuensi, sehingga jarak pancaran adalah line of sight dan terbatas pada daya pancar. Kemudian ketahanan modulasi terhadap noise pada transmisi modulasi frekuensi, sehingga kualitas sinyal informasi yang diterima jernih seperti aslinya yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian cara kerja FM. Cara kerja FM yaitu
Di pemancar radio dengan teknik modulasi FM, frekuensi gelombang carrier akan berubah seiring perubahan sinyal suara atau informasi lainnya. Amplitudo gelombang carrier relatif tetap. Setelah dilakukan penguatan daya sinyal agar bisa dikirim jauh, gelombang yang telah tercampur tadi dipancarkan melalui antena. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari modulasi frekuensi FM. Kelebihannya yaitu lebih tahan noise atau gangguan atmosfer. Karena frekuensi 88 sampai 108 MHz jarang terkena noise seperti itu. Kemudian yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan AM. Kemudian yang ketiga, bandwidth lebih lebar dibandingkan AM, memungkinkan transmisi stereo. Kekurangannya yaitu adalah yang pertama lebih rumit dibandingkan AM. Kemudian yang kedua diperlukan perangkat penerima siaran yang lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan siaran gelombang AM. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase modulation yang biasa kita singkat dengan PM. Pengertian fase modulation. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut fase dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada modulasi jenis ini, amplitude dan frekuensi dari sinyal analog adalah tetap. Yang berubah adalah fase sinyal analognya. Fase modulation merupakan bentuk modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Hampir mirip dengan FM. Frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase dan tidak merubah amplitude pembawa. PM jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras penerima yang lebih kompleks. Keuntungan PM adalah potensi gangguan dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Kita lanjut ke gambar sinyal PM. Gambar 2.6 bentuk sinyal fase modulation. Cara kerja fase modulation. Modulation ini menggunakan perbedaan sudut fasa dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada cara modulasi ini, amplitudo dan frekuensinya tetap, sedang fasanya yang berubah-ubah. Cara modulasi ini yang paling baik tetapi juga paling sukar. Biasanya dipergunakan untuk pengiriman data dalam jumlah yang banyak dan dalam kecepatan yang tinggi. Kita lanjut ke teknik fase modulation. Fase modulasi merupakan bentuk modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Hampir mirip dengan FM. Frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase dan tidak merubah amplitudo pembawa. Fase modulasi jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras penerima yang lebih kompleks. Keuntungan fase modulasi adalah potensi gangguan dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Modulasi fase banyak digunakan untuk mentransmisikan gelombang radio dan merupakan bagian integral dari banyak skema pengkodean transmisi digital yang mendasari berbagai teknologi seperti Wi-Fi, GSM, dan televisi satelit. PM digunakan untuk membangkitkan sinyal dan bentuk gelombang pada synthesizer digital, seperti Yamaha DX7. Untuk mengimplementasikan sintesis FM, jenis sintesis suara terkait yang disebut distorsi fase digunakan dalam synthesizer Casio CZ.
Kita lanjut ke teori fase modulation. Misalkan sinyal yang akan dikirim disebut sinyal modulasi atau pesan adalah M kali T dan pembawa kemana sinyal yang akan dimodulasi adalah beranotasi. Contoh, pembawa waktu sama dengan amplitudo karir dikali sin frekuensi pembawa waktu plus pergeseran fasa. Hal ini membuat sinyal termodulasi menunjukkan bagaimana M dikali T memodulasi fase min M lebih besar T adalah pada suatu titik waktu. Semakin besar pergeseran fasa dari sinyal dimodulasi pada titik tersebut. Hal ini juga dapat dilihat sebagai perubahan frekuensi dari sinyal pembawa. Dan modulasi fase demikian dapat dianggap sebagai kasus khusus dari FM, di mana modulasi frekuensi pembawa diberikan pada saat turunan dari modulasi fase. Di mana FM yaitu frekuensi maksimum sinyal per modulasi sama dengan M dikali omega dikali F dikali 2pi dan H adalah indeks modulasi didefinisikan di bawah ini. Kita lanjut ke indeks modulasi fase modulation. Persamaan sinyal PM serupa dengan sinyal FM. Perbedaannya hanya terletak pada definisi indeks modulasinya. Sinyal termodulasi PM sama dengan sinyal pembawa sin frekuensi sudut sinyal pembawa radian per detik plus M mu sin frekuensi sudut sinyal per modulasi radian per detik dikali T, di mana MP adalah indeks modulasi fasa, yakni nilai maksimum perubahan fasa. Indeks modulasi FM berubah secara proporsional terhadap perubahan amplitudo dan frekuensi sinyal pemodulasi. Sedangkan indeks modulasi PM hanya berubah secara proporsional terhadap perubahan amplitudo sinyal permodulasi saja. Keterangan FM yaitu frekuensi maksimum sinyal permodulasi. EPM yaitu sinyal termodulasi PM. EC yaitu sinyal pembawa. Omega C yaitu frekuensi sudut sinyal pembawa radian per detik. Omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi radian per detik. Baik, beginilah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.